Selamat pagi kepada Bapak atau Ibu dosen dan juga teman-teman sekalian. Perkenalkan nama saya Salsabila Amanda Putri, mahasiswi dari Prodi Informatika dengan NIM 225081114. Pada kesempatan kali ini, saya dan juga teman saya akan mempresentasikan hasil makalah UAS kami yang berjudul Clustering Analysis on Health Insurance Data Using Machine Learning Technique. Makalah ini membahas penerapan teknik kecerdasan buatan, khususnya menggunakan metode clustering untuk menganalisis data asuransi kesehatan. Melalui teknik clustering ini, kita dapat mengelompokkan data berdasarkan kesamaan fitur-fitur tertentu, sehingga dapat membantu dalam pengambilan keputusan yang lebih baik dalam industri asuransi kesehatan. Dalam presentasi kali ini, kami akan menjelaskan langkah-langkah yang akan kami lakukan dalam proses analisis data ini, mulai dari pre-processing data, standarisasi fitur, reduksi dimensi dengan prinsipal komponen analisis, hingga penerapan algoritma Cummings untuk menentukan klaster yang lebih optimal. Nah, selain itu, kami juga akan menunjukkan bagaimana evaluasi hasil clustering yang dilakukan dan bagaimana visualisasi cluster untuk membantu dalam memahami pada data yang ada. Nah, semoga presentasi yang kami sajikan dapat memberikan wawasan baru tentang bagaimana machine learning dapat diterapkan dalam analisis data asuransi kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Neda Putri Hardiantari dengan NIM 225081116. Baik, latar belakang dari dataset yang kita ambil yaitu dalam beberapa tahun terakhir, industri asuransi kesehatan telah mengalami perkembangan signifikan yang dipengaruhi oleh peningkatan biaya perawatan yang kesehatan dan perubahan demografi populasi. Dari informasi tersebut, asuransi kesehatan merupakan salah satu alternatif pembiayaan pelayanan kesehatan yang akan terus berkembang hingga 5 tahun ke depan. Ada beberapa fenomena yang relevan dalam kasus ini. Yang pertama, peningkatan biaya perawatan kesehatan yang dimana biaya perawatan kesehatan ini terus menaik setiap tahunnya, yang menyebabkan biaya asuransi juga ikut naik. Yang kedua, perubahan demografi dan kebutuhan kesehatan seperti penuaan populasi dan meningkatnya prevalensi penyakit kronis membuat perusahaan asuransi harus lebih proaktif dalam mengelola risiko. Yang ketiga ada peningkatan penggunaan data dan eh, analitik data ini termasuk ke dalam teknik machine learning seperti klasterisasi yang memungkinkan perusahaan untuk mengidentifikasi pola dan tren yang sebelumnya tidak terlihat. Yang keempat ada personalisasi layanan asuransi ya, yang dimana ada kecenderungan sendiri yang kuat menuju personalisasi dalam layanan asuransi. Terakhir, peningkatan kompetisi di industri asuransi yang semakin ketat di industri asuransi mendorong perusahaan untuk mencari keunggulan kompetitif. Untuk menghadapi tantangan semua ini, program klasterisasi pada dataset ini dikembangkan dengan tujuan untuk meningkatkan penetapan premi, pengembangan produk, dan strategi pemasaran yang lebih akurat dan tepat sasaran. Ini ada pipinstall.kaggle yang dimana pip ini disebut dengan PGX installer for Python, sebuah alat penginstal beragam paket dalam Python. Sedangkan ini yang berguna untuk menginstal Kaggle dan akan memudahkan jika kita mengambil datasetnya dari Kaggle. Ini ada sebuah directory Kaggle di dalam directory home. Dan opsi minpa ini akan memastikan bahwa directory ini tidak akan terjadi error. Ada juga pemrosesan data yang diterapkan pada membaca dataset dari InScope yang diambil dari dataset yang diambil dari Kaggle yang dimana akan menampilkan 5 dataset
lebih awal. Yang pertama ada perempuan umur 19 tahun dia perokok, laki-laki umur 18 tahun dia tidak merokok, laki-laki umur 28 dia tidak merokok, dan laki-laki umur 33 dia tidak merokok, laki-laki umur 32 juga dia tidak merokok. Eh, untuk memisahkan fitur dan target, pada X ini adalah dataset yang berisi semua fitur kecuali, sorry, menerapkan on-hot encoding. On-hot encoding pada variabel kategorikal dalam dataset menggunakan pd.dummies. On-hot encoding ini dapat mengubah variabel kategorikal untuk dianalisis lebih lanjut oleh algoritma machine learning. Yang ke ini ada memisahkan fitur dan target. X X adalah dataset yang berisi semua fitur kecuali Charges. Charges ini dihapus dari X karena akan menggunakan X sebagai input untuk analisis clustering dan PCA, di mana Charges ini akan menjadi target yang ingin kita pelajari polanya. Ada juga standarisasi data yang dimana X ini juga menggunakan standar scalar dari sekalian pre-processing. Ada juga participal komponen analisis atau PCA digunakan untuk mereduksi dimensi dari dataset X sekalian menjadi dua komponen. Ini menentukan jumlah klasternya menggunakan WCSS. WCSS sendiri ini adalah list yang akan menyimpan nilai WCSS untuk setiap nilai K dari klaster yang dicoba. Perulangan ini dilakukan dengan klaster I, inisialisasinya K min plus plus dengan jumlah iterasi yang maksimum 300 dan 10 kali inisialisasi ulang untuk mendapatkan hasil yang stabil. Ini juga terdapat grafik elbow method akan yang dimana terdapat grafik yang dimana digambarkan dengan jumlah klaster di sumbu X dan WCSS di sumbu Y. Dengan judul elbow method, maka akan nilai K di mana penurunan WCSS mulai menurun secara signifikan. Baik, untuk instalisasi Kaggle ini menggunakan Pips install Kaggle yang dimana Pips ini berguna untuk penginstalan beragam paket dalam Python yang memungkinkan kita jika akan memudahkan kita jika mengambil dataset dari Kaggle. Kemudian akan membuat sebuah direktori Kaggle di dalam direktori home, dan pada opsi minpem memastikan bahwa direktori ini tidak akan terjadi error jika direktori sudah ada. Ada juga pemrosesan data dan penerapan teknik kepada dataset asuransi ini. Menggunakan import pandas untuk membuat data asuransi ke dalam data frame. Setelah data ini dimuat, maka pre-processing dilakukan dengan mengonversi variabel kategorikan menjadi variabel dummy. Ada juga membaca dataset yang dimana dataset ini akan muncul dataset duluan ya, 5. Yang pertama, perempuan umur 19 tahun dia perokok, laki-laki umur 18 tahun dia tidak merokok, laki-laki umur 28 tahun dia tidak merokok, laki-laki umur 33 tahun dia tidak merokok, dan laki-laki umur 32 tahun dia tidak merokok juga. Dataset ini akan dibaca ke dalam data frame menggunakan pd.read CSV. Fungsi printf.head ini digunakan untuk menampilkan nama baris pertama dari dataset yang 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 telah di-download di Kaggle. Ada juga pengkodean variabel. Menerapkan one-hot encoding dapat mengubah variabel kategorikal menjadi bentuk biner yang memungkinkan untuk dianalisis lebih lanjut oleh algoritma machine learning. Ada juga memisahkan fitur dan target, yang dimana X adalah dataset yang berisi semua fitur kecuali Chargers. Chargers ini dihapus dari X karena akan menggunakan X sebagai input untuk analisis clustering.
Terima kasih atas penjelasannya kepada Anida. Selanjutnya saya Salsabella akan melanjutkan penjelasan mengenai proses clustering yang telah dilakukan pada data ini. Nah, pertama, kita mulai dengan menghapus kolom charts. Kolom charts dari data frame DF karena kolom ini tidak akan digunakan untuk proses clustering. Ini adalah baris kodenya. Nah, kode ini menghapus kolom charts dari data frame DF dan menyimpan data frame yang baru tanpa kolom tersebut ke dalam variabel CX. Setelah itu, kita melakukan standarisasi fitur-fitur dalam data frame CX menggunakan standar scalar. Standarisasi ini berguna agar semua fitur memiliki min sama dengan 0 dan standar deviasinya sama dengan 1. Ini merupakan baris kodenya. Nah, untuk selanjutnya, kita melakukan reduksi dimensi menggunakan prinsipal komponen analisis atau bisa disebut PCA untuk reduksi data kedua dimensi. Nah, ini berfungsi untuk memvisualisasikan eh, data yang ada. Kemudian, kita menggunakan metode elbow untuk menentukan jumlah klaster yang optimal. Variabel untuk menyimpannya itu ada within cluster sum of squares atau WCSS untuk setiap jumlah klaster dari 1 sampai 10. Hasilkan gambar seperti ini. Elbow method. Nah, setelah kita memplot nilai si cluster sum squares tadi, untuk memplot setiap jumlah cluster dari 1 sampai dengan 10 menggunakan metode elbow. Nah, ini grafik ini membantu kita untuk menentukan jumlah cluster yang optimal dengan melihat titik-titik siku ini. Titik siku ini eh, di dalam grafiknya. Nah, dari plot LW yang dihasilkan, kita memilih jumlah cluster yang optimal. Misalnya di sini, misalnya di sini, eh, kita memilih 3 cluster sebagai jumlah yang optimal. Ada 3 cluster. Selanjutnya kita membuat model Amins dengan jumlah cluster yang optimalnya yang telah ditentukan sebelumnya. Nah, kemudian model tersebut dilatih dengan memprediksi si cluster untuk data yang hasilnya akan disimpan di Y Cummings-nya. Nah, cluster hasil prediksi kemudian ditambahkan ke data frame asli DF dalam kolom baru namanya cluster. Kolom baru yang namanya cluster. Nah, untuk selanjutnya, kita menghitung skor siluetnya untuk mengevaluasi kualitas clusteringnya. Nah, si skor siluet ini memberikan ukuran seberapa mirip objek dengan cluster mereka sendiri dibandingkan dengan cluster yang lainnya. Ini adalah skor siluetnya. Nah, terakhir kita memvisualisasikan cluster dengan menggunakan scatter plot. Plot ini menggunakan 2 komponen utama dari PCA untuk sumbu X dan juga sumbu Y. Warna titik-titik ini sebentar warna. Nah, warna titik-titik ini menunjukkan klaster yang berbeda berdasarkan hasil clustering yang ditampilkan. Ini merupakan visualisasi pengelompokan klasternya. Nah, demikian penjelasan dari kode program yang kami gunakan untuk melakukan clustering data. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang kesimpulan dari program yang kami buat.
Sebentar. Nah, kesimpulan dari program yang kami buat ini adalah dengan menggunakan metode Cummings clustering ini pada dataset asuransi kesehatan, maka perusahaan asuransi dapat mengidentifikasi kelompok-kelompok pelanggan dengan karakteristik serupa yang dapat membantu dalam berbagai aspek seperti penetapan premi yang lebih akurat, pengembangan produk yang lebih sesuai, dan juga strategi pemasaran yang lebih efektif. Nah, sekian presentasi dari kami. Apabila ada kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.